ibu kota itu berhasil dikuasainya. Di masa itulah kerajaan Pajajaran harus mengalami keruntuhannya. Tak ada lagi kejayaan dan kegemilangan seperti saat dipimpin Sri Baduga Maharaja Siliwangi. Pada masa itu, Sukabumi belum disebut Sukabumi, melainkan dikenal sebagai Tatar Pagadungan. Wilayah di antara Gunung Gede dan Gunung Salak yang berada di bawah kekuasaan Pajajaran Tengah, wilayah Bogor. Ketika Pajajaran diserang oleh Banten, Cirebon, dan Demak, Tatar Pagadungan ikut menjadi sasaran. Pusat pemerintahannya berada di Kadatuan Pamingkis, kini wilayah Gunung Walat Cibadak, dipimpin oleh Kiranggah Pitung bersama istrinya Raden Puntang Mayang. Dalam serangan tersebut, Kadatuan Pamingkis dihancurkan dan dibumi hanguskan oleh Kesultanan Banten. Maka dari sinilah tutur kisah bermula. Tanah ini tak pernah meminta siapa yang menang. Ia hanya menuntut siapa yang setia sampai akhir. 12B. Angin malam tak seperti biasanya, Kakang. Ia membawa banyak bisik. Angin hanya menyampaikan apa yang tak berani diucapkan manusia. Jika firasat datang, bolehkah aku memintanya untuk menunggumu pulang? Firasat boleh bersikap apa saja, Nyai, tapi kehormatan tak pernah menunggu. Nyai, jika kelak angin membawa kabar duka, jangan buat nangis aku terlalu lama. Jangan bicara tentang duka, Kakang. Aku dan anak kita masih ingin mendengar kisah kemenanganmu, kisah Pajajaran yang kau jaga dengan jiwa. Anak ini, ia bukan sekedar darah dagingku. Ia adalah titipan tanah, harapan yang kelak berhenti saat nama Pajajaran tinggal cerita. Aku akan menjaganya, Kakang, dengan doa, dengan air mata, dengan sisa nafas yang kumiliki. Nyai, jika aku tak kembali, ajarkan ia menyintai tanah ini, bukan dengan dendam, melainkan dengan kehormatan. Pulanglah padaku, Kakang. Aku ingin anak ini mendengar suara ayahnya, bukan hanya namanya. Dalam hidup atau mati, aku selalu pulang padamu, Nyai.
Bupati Pamengkis, cepat keluar. Menyerahlah segera. Kerajaan Pajajaran panutan kalian itu sudah hancur porak-poranda. Ketahuilah Rangga Pitung, pusar daya Pakuan Pajajaran telah jatuh di tangan kami, prajurit Kesultanan Banten. Tidak, tak sudi aku bertukar lutut pada kalian. Kalian telah berhasil menguasai pusir daya Pakuan Pajajaran. Kalian telah menumpas prajuritku, tapi jangan harap bisa melakukanku. Ya! Prajurit, cepat dari warga Pajajaran yang masih hidup. Lalen. Boknya di belakang sih. Siapa jadi ininya? Dia jadi ininya. Kakang! 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 Ada sunar, tenang ada sunar. Oh, bisa. Soalnya kan 12 aja. Berapa bang? Ini tergantung anak-anaknya. Iya golongan ini ya, tas sabar. Nyai, cepat Nyai, cepat. Ada pasukan yang menuju kemari. Mari pergi ke tempat yang aman, bertempat di kaki Gunung Bongkok, tempat yang tersembunyi, dan membentuk perkampungan baru. Kakang! Kakang!
tunggu di sini sebentar ya, Ni. Iya, hati-hati ya Ki. Nih, perutnya sakit. Sepertinya Nyai Raden mau melahirkan. Sebaiknya kita pindah di balik semak itu saja. Ayo Nyai, Nyai pasti bisa. Oh, syukurlah Nyi Raden. Nyi Raden telah melahirkan orang perempuan. Sebentar ya, Nini bersihkan dulu si gelis ini. Ari-arinya juga belum dipotong. Ini, lihatlah apa yang kebawa Nini. Ki, anak. Iya, kutemukan di bak sana, tergeletak bawah pohon kiara. Anak siapa, Aki? Entah ini anak siapa, entah siapa orang tuanya. Yang jelas, anak ini laki-laki. Lihatlah Nini, anak ini laki-laki. Kasihan ya Nini. Kebetulan kita tak punya anak, dan kita ini harus merawatnya. Lucu ya kayak Aki. Rumahmu di mana, Nak? Di sana, Ki, di perkampungan yang terbakar. Kasihan ya Ki. Iya nih, kasihan ya. Kita rawat dia sebagai anak saja. Oh iya, mana dunuan kita? Nyi Raden Kudang Mayang. Saya di sini Ki Jaro. Oh, Nyi Raden sudah melahirkan. Ya Hyang Widi, syukurlah. Iya Ki Jaro, anakku ini perempuan dan akan kuberi sebuah nama untuk dia, Nyai Raden Pudak Arum Saloyang. Nyi Raden Pudak Arum Saloyang. Iya Ki, iya nih, Nyai Raden Pudak Arum Saloyang. Atau cukup dipanggil saja Nyai Pudak Arum. Lalu anak angkatmu itu mau dinamakan siapa Ki Jaro? Panjang jalan tadi sudah saya pikirkan nama yang bagus untuk anak ini. Wangsa Suta. Namamu Wangsa Suta ya, Nak? Iya, Ki. Bagaimana Nini? Setuju? Setuju Ki. Mari nih, kita lanjutkan perjalanan. Bulan-bulan penuh di keraduannya, dan malam baru saja tiba. Malam ini malam bulan pertama. Kemarin di live itu kepotong-potong harusnya nonton terus direkam. Apa ya namanya?
Arum, Iya, Kak. ada yang mesti aku sampaikan ke Arum. Akang mau ajak aku naik ke bulan? Ya. Bukan begitu, Arum. Lagi pula, kaulah rembulan itu. Dan aku adalah matahari yang akan selalu bertekuk lutut kepadamu, menjadi senja di ufuk yang jauh. Kakang bisa aja deh. Tapi Arum, Tapi apa, Kakang? kampung ini sebentar lagi akan kutinggalkan. Hah? Aku akan kau tinggalkan? Apa maksudmu, Kakang? Bukankah sebentar lagi kita akan segera menikah? Karena itulah Arum, memang kita ini akan segera menikah dan sudah mendapatkan restu dari orang tua. Tapi sebagai suami, kelak aku harus punya bekal ilmu yang cukup untuk hidup bersamamu. Ilmu kebatinan dan kanuragan harus kudapat. Ilmu agama dan kepemimpinan harus kukuasai. Jadi, untuk sementara waktu akan kutinggalkan kampung ini. Akan kucari guru yang mumpuni. Kalau begitu, pergilah, Kakang. Jangan ragu untuk melangkah. Pergilah, jangan pikirkan kami dan kampung ini. Pergilah, carilah resi yang benar-benar Masagi. Besok pagi aku akan pergi. Aku akan mengembara ke selatan, ke daerah Cikembar. Aku dengar di sana ada seorang resi yang bernama Saradea Masagi dan luhung ilmunya. Kesanalah aku akan berburu. Kalau esok tak kau jumpai, berarti aku sudah pergi dari kampung ini. Selamat tinggal, Arum. Kakang! Kakang, aku akan menantimu sampai kau akan kembali. Aku tak akan bersama selain dengan dirimu. Aku pun tak akan beristri selain dengan dirimu. Kelak, kalau ilmuku sudah dirasa cukup, aku akan kembali ke kampung yang membesarkan kita ini. Jaga dirimu baik-baik. Kau juga, Kakang. Hati-hati. Ya harusnya kan jadi babagungan kayak sedekat itu cuy. Di perkampungan Gunung Sunda, tempat tinggalnya keluarga Nyai Pudak Arum dan Wangsa Suta, para penduduk sibuk menyiapkan balandongan untuk sebuah upacara perkawinan. Tuh, ya berarti bener kan dia mumpuni. Wah, sepertinya mau ada hajatan. Sampai kalian pada sibuk-sibuk begini, sibuk-sibuk begitu. Iya, kan siang ini mau ada nikahan. Hah? Mau ada nikahan? Nikahan siapa? Yang lain sudah pada tahu. Dari mana saja kamu? Masa kamu belum tahu? Kan sudah sepekan lamanya saya pergi berdagang. Ini juga baru kembali. Oh, Nyai Pudak Arum, siang ini mau naik pelaminan. Hah? Dengan siapa? Dengan Wangsa Suta? Hus, bukan dengan Wangsa Suta. Sedangkan Wangsa Suta belum kembali dari berguru. Nyai Pudak Arum mau dinikahi oleh Demang Sukamukti. Hah? Demang Sukamukti kan sudah beristri banyak. Shh, ngomongnya pelan sedikit, nanti kena masalah. Nyai Pudak Arum mau dijadikan selir oleh Demang Sukamukti. Hah?
Selir lagi. Selir sudah sebegitu banyaknya. Mau diapakan lagi yang satu ini? Hahu hahu. Kabarnya Nyai Pudak Arum juga tak mau menerima pinangan Demang itu karena sudah terikat sumpah dengan Wangsa Suta. Tapi Demang itu memaksanya sambil mengancam ibunya. Dan akhirnya Awas! Awas, awas! Jangan halangi jalan. Pengantin baru mau lewat. Kasih jalan menuju pelaminan. Segera mengikir semua. Demang. Demang mati. Mulai-mulai aja. wah, mau ada hajatan lagi ya? Kali ini siapa yang mau naik pelaminan? Nyai Pudak Arum. Siapa lagi memangnya? Hah? Dengan siapa? Pasti kamu baru pulang berdagang lagi, ya kan? Sampai-sampai tidak tahu kabarnya di kampung ini. Sudah sepekan ini, saya pergi berdagang ke daerah Kulon. Ini juga baru kembar, jadi ketinggalan berita. Nyai Pudak Arum mau menikah dengan Raden Padabenghar. Hah? Raden Padabenghar? Hahu hahu, awas kamu kalau hal lagi. Kabarnya dengan Raden Padabenghar ini pun Nyai Pudak Arum tidak mau menerima pinangannya. Raden Padabenghar kan sangat kaya raya. Dia mengerahkan semua anak buahnya untuk memaksa ibu Nyai Pudak Arum. Dan akhirnya Nyai Pudak Arum Awas! Awas, awas! Jangan halangi jalan. Pengantin baru mau lewat. Kasih jalan menuju pelaminan. Segera mengikir semua. Raden Wah, ini upacara perkawinan siapa lagi sih? Kok pada sibuk begini? Nyai Pudak Arum? Hah? Nikah lagi dia? Kok tidak ada bosannya? Bukan tidak ada bosannya, tapi keadaan yang memasanya begitu. Meskipun sudah 2 kali menikah, Tadia masih perawan ting-ting karena suami-suaminya meninggal sebelum naik ranjang di malam pengantin. Kali ini mau nikah dengan siapa lagi dia? Dengan Ki Puru Sastra, bangsawan kampung sebelah. Hah? Hahu hahu, sudah ah, ganggu orang kerja saja. Awas! Awas, awas! Jangan halangi jalan. Pengantin baru mau lewat. Kasih jalan menuju pelaminan. Segera mengikir semua. mati. Jadi, laki-laki sekali dia mau berjabat dan kejadian bisa jadi bisa sudah belum kembali ya. Algojo, tangkap Nyai Pudak Arum.
Saudara-saudara, tahukah kalian apa perempuan ini hendak kita jatuhi hukuman mati? Karena perempuan ini sudah berdosa terhadap mereka yang menemui ajalnya. Karena perempuan ini sangat sangar, pembawa sial dan celaka. Semua laki-laki yang dikawininya pasti akan bernasib sama, mati secara mendadak sebelum malam pengantin tiba. Semua tuduhan bermuara padaku. Orang-orang bersorak bahwa aku menganut ilmu hitam. Api dinyalakan dan membakar kebenaran di dada. Di dada seorang wanita pesakitan. Diam! Hei Sagatana, bagaimana dengan Kilua Kutub dan istrinya dan ibu perempuan sial ini? Sudahkah kau suruh orang-orangku untuk mengamankan mereka? Sudah Tuan, mereka sudah saya amankan. Bagus. Algojo, cepat penggal dia. Ayo, cepatlah pergi dari sini. Pergilah ke kaki Gunung Parang. Di sana akan kau temui pohon pahu jajar berani 5 yang tumbuh condong ke arah kidul. Cepatlah pergi. Pemainnya dapet. Double ya, pemainnya double. Padahal selamanya delay. Iya, hebat banget anak-anak sekarang, kreatif. Arum! 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 Aduh, Kun. Kelak akan lahir titisan Nyi Budak Arum sebagai anak waktu dan takdir zaman.
Dambatkanlah hatimu di sini. Simpanlah masa lalumu sebagai hantu. Harapan Tadi mati. Ya, Rai. tentang cinta yang abadi menunggumu di Sukabumi. Bangunlah peradaban di tempat ini hingga kau lupa ada beberapa wajah yang tinggal di sini. Beberapa ruas jalan yang telah kau tempuh, beberapa hati yang terikat di pucuk-pucuk pohon teh dan kopi, dan berapa hari yang telah kau habiskan dengan ingatan-ingatan tentang Nyi Pudak Arum. Darah di Kademangan Mangkalaya, Nyai Raden Pudak Arum Saloyang kembali berhasil ditangkap oleh pasukan Demang Kartala. Ia tidak dibunuh, melainkan diasingkan ke wilayah terpencil di Kepulauan Seribu agar namanya terhapus dari ingatan masyarakat dan kisah perlawanan itu tak lagi terdengar. Namun sejarah tidak pernah sepenuhnya dapat terhapus. Nama Pudak Arum tetap hidup dalam tutur rakyat sebagai lambang perempuan yang menjadi korban kekuasaan dan ketidakadilan zaman. Sementara itu, Wangsa Suta menetap di wilayah selatan Priangan. Sesuai amanat Resi Saradea, ia membuka pemukiman baru, membangun kehidupan, dan menata peradaban di tanah yang dahulu masih sunyi. Wilayah itu kelak dikenal dengan nama Sukabumi, tanah yang berarti suka pada bumi, tanah yang lahir dari luka sejarah dan harapan masa depan. Maka berakhirlah kisah ini, bukan hanya sebagai legenda cinta, melainkan sebagai catatan runtuhnya Pajajaran, tentang penderitaan perempuan dan tentang lahirnya peradaban baru di tanah Priangan. Lama di belakang layar karena pemainnya itu double. Kekurangan pemain.